Channel WW157 bareng WW di sini. Ya, video kemarin gue udah ngebahas tentang pulsa Polaris NS yang gue miliki ya. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana tips dan trik untuk membeli pulsa 200 NS ini. Pokoknya teman-teman ikutin terus di channel WW157. Nah, untuk tips yang paling pertama yaitu kalian bisa mengecek pada bagian mesin. Gimana ngeceknya? Nah, karakter mesin pulsa 200 NS ini cukup kasar memang, tapi tingkat kekasarannya masih wajar karena memang karakteristik mesinnya seperti ini. Dan apabila kalian menemukan hal-hal yang tidak enak suaranya di sekitar mesin sini, mendingan kalian tanyain nih, kenapa mesin ini? Karena biasanya pulsa yang sudah berumur atau nggak melakukan perawatan rutin, biasanya indikasi ausnya itu ada di bagian tensioner dan roller locker arm. Itu yang bikin mesin motor ini berisik banget gitu, jadi nggak wajar berisiknya. Nah, yang kedua, sebelum kalian membeli pulsa 200 NS, perhatikan di rodanya atau di bannya. Kita bisa lihat di sini, pulsa 200 NS ini kan pakai bannya ukurannya cukup besar ya, dan pastinya untuk kalian yang mau pertama kali merawat, tapi itu juga wajib kalian cek, karena kalau andaikan bannya udah aus, berarti pemakaiannya udah banyak kilometernya dan pastinya butuh kocek berlebih untuk membeli sepasang ban pulsa 200 NS, dan harganya juga ya lumayan lah, di atas 300 sudah pasti. Kalau untuk ban depan doang, yang ban belakang itu sekitar 400 ke atas. Nah, pulsar ini juga punya penyakit bawaan, yaitu di bagian shock breaker bagian depan nih. Kalian bisa lihat di sini, di shock breaker bagian depan ini banyak banget yang pada bocor. Sebenarnya masalah sepele karena mereka nggak melakukan perawatan rutin. Jadi seperti motor pada umumnya, kalau udah bocor mereka diemin dan jadinya ya bocor pasti. Dan jangan sampai kalian telat untuk merepairnya, karena harga asnya ini juga lumayan kalau udah baret, PR juga tuh kan. Dan sama halnya di bagian shock belakang. Nah, di sini nih di monoshock ini, dan ini kita bisa repair atau kita ganti baru senilai 1,2 juta. Kalau di repair ya sekitar 200 sampai 300 ribuan lah. Pokoknya lo cari aja nih bengkel yang bisa nge-repair ini. Andai kan ya lo udah menemukan hal-hal yang di shock breaker ini dan lo diemin, ya pokoknya lo harus berhitung lagi untuk membeli shock breaker khususnya di bagian belakang, karena harganya ya fantastis juga untuk ukuran shock standar 1,2 juta. Tips selanjutnya yaitu ini nih, sepul pulsa 200 NS ini gua alami sendiri. Jadinya di sini awalnya memang sering keluar oli di sini, terus gue diemin, terus lama-lama motornya ini kayak nggak ngisi. Jadi setiap habis gue pakai jauh, fan radiator nyala, itu juga jadi nggak bisa starter kan. Lu kebayang dong, motor gede begini nggak ada kickstarter, lu suruh dorong, wah selesai itu kan. Spool ini juga wajib menjadi perhatian. Jadi untuk kalian yang membeli pulsa 200 NS ini, sebenarnya gini, lu harus tanyain ke ownernya langsung, ini spool udah pernah diganti apa belum. Permasalahan utama yang masuk ke Indonesia yaitu salah satunya spool ini baik yang hangus di dalamnya karena kemasukan air dari sela-sela blok mesin sini. Jadinya pas udah diganti spoolnya biasanya udah disilan lagi sama montirnya. Aman tuh, sampai sekarang sih aman sih. Memang sih ada rembes-rembes sedikit, cuman itu masih dalam hal yang wajar banget, dan nggak ada lagi gua pernah menemukan aki tekor karena nggak ngisi, nggak pernah setelah ganti spool. Pokoknya lu harus tanyain itu tuh, karena ini motor juga berat ya. Kalau lu harus dorong kayak gua dulu, wah PR asli, PR encok itu lu pasti. Nah, tips selanjutnya yaitu ini nih, benda kecil cuman sangat krusial. Ini nih, ini namanya mud flap atau pelindung cipratan lumpur di bagian depan ya. Yang udah yang nggak ada mud flapnya ini, itu biasa radiatornya jadi, kipas radiator jadi pada macet karena langsung nyiprot ke sini nih, nyiprot ke kipas radiator. Jadi kipas radiator kotor banget dan bikin kipasnya jadi rusak tuh. Jadi pastikan kalau yang mau beli pulsar, pastikan ininya memang sudah terpasang, karena kalau nggak ada mud flap ini ya biasa korbannya kipas radiator ini. Apalagi kalau udah kilometernya tinggi, tanyain yang detail deh pokoknya, ini pernah mati atau enggak kipas radiatornya. Biasanya itu aja sih.
yang jadi permasalahan. Nah, tips selanjutnya atau tips pamungkas nih ya, yang paling benar saat lo mau beli Pulsar DualSense ini, lo tes jalan juga nih. Jadi gini, motor ini wajib diajak jalan, karena setelah diajak jalan ketahuan semua penyakitnya. Contoh, kayak bearing roda yang rusak gitu tuh bisa kelihatan di saat lo bawa jalan, karena motor ini sangat sensitif kalau gue bilang di bagian bearingnya. Pertama, bearingnya lumayan kecil gitu ya, sebenarnya nggak kecil tapi lumayan ringkih untuk motor ini, karena pertama motornya berat tapi bearingnya nggak gitu besar. Jadi ya banyak orang yang menghiraukan penggantian bearing ini. Jadi motornya tuh kalau udah kena bearingnya nih ya, itu oleng-oleng tuh, oleng-oleng nggak enak lah pokoknya. Jadi oleng kanan, oleng kiri, pas direm juga ada bunyi yang nggak enak. Nah itu udah pasti lu wajib ganti bearing. Terus kopling nih, banyak yang bilang nih kan kopling NS itu keras ya, keras. Memang keras. Jadi di saat lu beli jangan kaget kalau koplingnya keras, itu bukan berarti itu motor rusak ya, tapi memang karakteristik koplingnya memang sedikit keras. Terus pas lu ajak jalan, kalau andaikan lu gas langsung, gas spontan gitu ya, itu motor cuma ngegerung doang, berarti itu udah kampas koplingnya udah pasti habis atau kebakar. Yang sama bunyi-bunyi yang sering terjadi di Pulsar DualSense itu, ini nih bunyi gear tuh kalau dipakai jalan kerasa banget, bunyinya berisik. Apalagi gearnya Pulsar DualSense ini ukurannya 520, akhirnya gue ganti yang ke 428 gue gantinya, jadi lebih tipis ya, lumayan awet lah sekarang. Oh iya, sama satu lagi, kalau bisa nih ya teman-teman yang pas sudah beli gitu, itu lu ganti bolam depannya ini makan watt yang lumayan besar. Ini aja gue ganti LED, pas gue pasang voltmeter itu kerasa banget, voltmeternya ini jauh lebih stabil dan voltasenya jauh lebih besar. Ini wajib diwaspadai nih untuk teman-teman juga yang udah punya Pulsar dan mau beli Pulsar yang udah pasang perangkat lenong ya buat touring, itu wajib diwaspadai, karena kalau keberatan juga kasihan spoolnya sih. Harga spool nggak murah loh bro, jadi lu wajib waspadai dan disayang-sayang lah motornya. Dan untuk harga motor ini kalian bisa dapatkan di kisaran yang normalnya sih 6 juta sampai ya 15 juta masih ada yang ngejual, kalau itu barang NOS ya, barang NOS dari Kawasaki-nya. Ya pada umumnya kerusakannya biasa ada di bearing, di rantai, terus di spool, berhubung umurnya juga udah lumayan berumur, jadi lu wajib waspadai dan wajib spend duit untuk motor ini. Nah itu aja sih dari gue. Pokoknya kalian jangan lupa follow, subscribe, komen di channel WW157 biar channel ini makin banyak yang dibahas. Oke, paling itu dari gua dan terima kasih sudah menonton. Say goodbye.